sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, ampuni kami buat segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Deborah, tahu nggak tema kita minggu ini? Apa ya Kak Risna? Temanya ibadah yang sejati. Berarti kita harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Seperti pohon, Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya. Mari kita angkat lagu pujian. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Walaupun di rumah aja, kita tetap harus baca Alkitab, Kak Deborah. Benar Kak Risna, supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik ikutin gerakan Kak Lina sama Kak Tania ya, dengan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, kalau mau sungguh. Kalau mau sungguh, kalau mau sungguh, berikan dirinya baca Kitab Suci, doa tiap hari, kalau mau Kak Risna, ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan yuk. Oh iya, ada loh Kak, adik kita yang mau membantu untuk menampilkan ayat hafalan. Siapa dia Kak Risna? Yuk kita lihat video ini. Teman-teman ikuti gerakannya ya. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2a. Kita ulangi lagi ya. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2a. Terima kasih adik-adik sudah mengajarkan kita ayat hafalan pada minggu ini. Mulai minggu depan, adik-adik harus menghafal ayat hafalan yang ditampilkan oleh kakak sekolah minggu. Ada hadiah loh buat adik-adik yang hafal dengan cara kirimkan video ayat hafalan ke Facebook yang tertera di akhir ibadah. Jangan lupa ya adik-adik. Kak Deborah, sekarang kita mau mendengarkan firman
Shalom, anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Jambi Kota. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, marilah terlebih dahulu anak sekolah minggu kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Amin. Anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Jambi Kota, firman Tuhan di hari Minggu di tanggal 12 Juli 2020. Firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Amang Pendeta akan membacakannya bagi kita sekalian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Jambi Kota, bagaimana kabar kalian saat ini? Doa dan harapan Amang Pendeta dari Sumbul Dairi, kabar kalian adalah di dalam kesehatan dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sekarang ini seluruh dunia sedang diliputi rasa khawatir oleh karena penyebaran infeksi virus corona. Oleh karena itu, semua aktivitas yang di luar harus dibatasi, termasuk belajar di sekolah dibatasi sementara waktu. Makanya sekarang ini pasti di Jambi saat ini masih belajar di rumah saja. Belum ada yang belajar di sekolah kan? Di sini ada yang sudah belajar di sekolah? Nah, belum kan? Karena di Sumbul pun masih belajar di rumah saja. Kita berdoa nanti supaya virus corona segera berlalu dari dunia ini, sehingga kita juga bisa beribadah di gereja, bisa pergi ke sekolah minggu lagi. Tetapi untuk sementara waktu, seperti hari ini, kita ibadah sekolah minggu di rumah saja. Anak sekolah minggu sekalian yang Amang Pendeta sayangi dan Amang Pendeta kasihi, ketika kalian diminta oleh guru dan guru sekolah minggu untuk belajar dan beribadah di rumah saja. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh di rumah? Apakah ketika seluruh PR yang diberikan oleh guru-guru kalian di sekolah, kalian dengan sungguh-sungguh mengerjakannya di rumah? Dan ketika ibadah yang sudah disiapkan oleh abang dan kakak guru sekolah minggu untuk kalian laksanakan di rumah, apakah kalian sudah beribadah dengan sungguh-sungguh? Kalau Amang Pendeta melihat, baik di Sumbul, di Medan, mungkin hampir sama di Jambi, bahwa ketika anak-anak diliburkan dari sekolah dan ibadah sekolah minggu diberhentikan sementara di gereja, anak-anak merasa bebas sebebas-bebasnya. Mereka sukacita, tidak perlu lagi bangun pagi, mandi, supaya pergi ke sekolah. Tidak perlu lagi buru-buru pergi ke sekolah, supaya tidak terlambat. Tidak perlu lagi mungkin capek di hari Senin, upacara. Tidak perlu misalnya lagi capek-capek bangun pagi di hari Minggu untuk pergi ke gereja. Merasa bebas sebebas-bebasnya. Karena semua aktivitas sudah di rumah. Terserah mau bangun jam berapa. Yang pasti
Semua aktivitas dilakukan di rumah saja. Nah, ada yang seperti itu malas-malasan. Ayo tunjuk tangan. Siapa di sini yang di rumah banyak malasnya, banyak tidurnya, banyak mainnya? Nah, apalagi mainnya kan banyak anak-anak yang malah bermain handphone kebanyakan. Ada juga di Medan Amang lihat bermain dengan PC, komputer, bermain game online. Memang di zaman sekarang ini game online di internet cukup bagus-bagus ya. Ada namanya game COC. Apa itu COC? Nah kan langsung disebutkan Clash of Clans ya kan. Ada juga namanya Mobile Legends. Nah, langsung tersenyum itu ya. Ada namanya permainan PUBG. Apa itu PUBG? Player Unknowns Battleground. Nah, itu permainan game online yang lagi hits ya di zaman anak sekarang. Yang pasti emang pendeta nggak ngerti bagaimana bermain itu ya. Mungkin sudah terlalu ketinggalan emang pendeta ini. Nah, yang sangat disayangkan adalah untuk bermain game, untuk malas-malasan, banyak anak-anak yang terlarut di dalamnya. Banyak yang menghabiskan waktu hanya untuk bermain game, berjam-jam di depan komputer, sampai lupa makan, sampai lupa mandi, sampai lupa membantu orang tua. Tidak mau disuruh orang tua untuk membantu pekerjaan di rumah, padahal lagi ada di rumah. Malah asik bermain, malah asik bermalas-malasan. Dan ini berdampak kepada perkembangan kita. Anak sekolah minggu menjadi terlambat perkembangannya di dalam pelajaran dan peribadahan. Padahal firman Tuhan mengatakan pada saat ini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena asik terus main game online, akhirnya ngantuk, lupa berdoa sebelum tidur, karena ketiduran capek bermain game. Nah kemudian tidak baca Alkitab, karena apa? Karena lebih asik bermain game, lebih asik bermain, lebih asik jalan-jalan daripada membaca firman Tuhan. Padahal ketika kita di rumah, kita memiliki banyak waktu untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Memang tidak semua anak-anak yang melakukan hal itu. Nah di sini pasti ada kan yang rajin berdoa di tengah masa di rumah ini ya. Siapa di sini yang di rumah, selama di rumah ini, selama di rumah saja yang rajin berdoa? Nah, ada kan? Tunjuk tangan dia kan? Siapa yang rajin baca Alkitab? Nah, ada juga. Nah, di Sumbul juga ada pendeta lihat seorang anak sekolah minggu yang ketika tidak bisa sekolah minggu di gereja, dia membuka YouTube, dibacanya firman Tuhan yang ada di YouTube dan didengarkannya khotbah pendeta atau guru sekolah minggu yang ada di channel YouTube itu. Dan itu hal yang bagus, hal yang positif. Dan di hari-hari biasa dia bisa menggunakan channel YouTube-nya untuk mempelajari pelajaran yang ada di sekolah, untuk membantunya mengembangkan pelajaran yang di sekolah. Dan itu sangat positif. Oleh karena itu memang anak sekolah minggu harus mau memberikan dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, menjadi persembahan yang hidup. Kita harus mau di tengah waktu yang kosong yang banyak yang disediakan ini untuk berdoa, melipatkan tangan, untuk membuka Alkitab, membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita malah asik untuk bermain dan bermalas-malasan. Mungkin kalian bertanya kan, loh, Abang Pendeta, itu teman-teman kami yang di sana itu tidak ada itu dimarahi orang tuanya untuk harus belajar, tidak ada itu dimarahi orang tuanya harus beribadah dari rumah, malah mereka diajak keluarganya untuk jalan-jalan. Nah, anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan pada saat ini di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus bisa tampil beda dari dunia ini.
Kalau dunia ini bermalas-malasan, kita harus rajin. Kalau dunia ini tidak atau melupakan Tuhan, kita harus mengingat Tuhan. Jangan kita mau sama dengan dunia ini. Kita bisa terombang-ambing. Sama seperti kapal di lautan yang kena badai, terombang-ambing dia. Karena apa? Karena tidak ada pegangan yang pasti. Kalau kita beribadah, ada pegangan pasti. Itu yang membuat kita tampil berbeda. Dan dikatakan pembaruan budi. Artinya, adik-adik sekalian, walaupun kita pada saat ini tetap belajar dan tetap beribadah di rumah, tetapi ada cara baru yang kita lakukan. Biasanya cara lamanya di sekolah dan di gereja. Sekarang cara barunya kita belajar di rumah dan beribadah di rumah. Tetap normal kita lakukan kegiatan kita, tetapi dengan cara yang baru. Terlebih cara yang efektif untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita supaya tidak tertular virus corona. Inilah firman Tuhan bagi kita untuk anak sekolah minggu sekalian, supaya kalian tetap mau mengingat Tuhan, mau mempersembahkan diri kalian untuk Tuhan. Jangan lupa berdoa, jangan lupa membaca firman Tuhan, jangan lupa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus tampil beda. Ketika kita boleh hidup di masa sulit pandemi COVID-19 ini, kita malah harus semakin yakin dan tampil beda bahwa kita ini adalah umat Tuhan yang sungguh-sungguh belajar dari rumah, yang sungguh-sungguh beribadah dari rumah, yang sungguh-sungguh mempersembahkan dirinya untuk persembahan yang hidup bagi Tuhan kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan, firman yang mengajarkan kami, supaya kami di masa sulit ini Tuhan tetap boleh memberikan tubuh kami untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ada begitu banyak waktu kosong yang kami miliki ketika kami dibatasi aktivitasnya belajar di sekolah dan beribadah di gereja. Ketika semua aktivitas belajar dan beribadah kami lakukan di rumah, kami diingatkan ya Tuhan, supaya kami tidak bermalas-malasan, supaya kami serius untuk melaksanakan tugas yang diberikan guru dari sekolah dan guru sekolah minggu kami dari gereja, supaya kami tidak tertinggal ya Tuhan di dalam pelajaran dan peribadahan. Berikanlah kami keyakinan Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami boleh yakin maju di dalam Tuhan. Kami tampil beda bahwa kami adalah anak-anak terang yang sungguh-sungguh melaksanakan firman Tuhan, boleh mendengarkan perintah orang yang lebih tua dari kami, yang kami percaya mereka yang Tuhan utus bagi kami, supaya memperlengkapi kami, baik pengetahuan kami maupun iman kami di masa sulit ini. Ampunkan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan
untuk diantar ke gereja. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas sekolah minggu yang sudah diberikan. Dan untuk ayat hafalannya harus dihafal setiap minggunya ya. Selamat hari Minggu.